Halo semua, kembali lagi di channel Ngomongin Film. Kali ini kita akan membahas alur cerita dari film series berjudul The Last of Us, yaitu film tentang wabah zombie yang diadaptasi dari sebuah game. Di dalam film ini kita akan diperlihatkan tentang seorang pria yang mencoba menyelamatkan keluarganya ketika wabah zombie mulai menyebar ke seluruh kota. Lalu apakah si pria ini bisa melewati serangan para zombie? Wes rasa kesuwen, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film ini berawal di tahun 1968 ketika dua orang ilmuwan sedang menghadiri sebuah acara tanya jawab tentang wabah atau pandemi yang menurut mereka paling berbahaya di dunia. Salah satu ilmuwan mengatakan bahwa virus merupakan penyebab pandemi yang paling mematikan selama ini karena virus mampu menyebar dengan sangat cepat dari satu negara ke negara yang lain. Tetapi ilmuwan lainnya justru mengatakan bahwa ia tak menganggap virus merupakan penyebab wabah yang paling berbahaya karena meski pandemi virus telah menghilangkan jutaan nyawa, manusia selalu berhasil memenangkan peperangan melawan wabah virus tersebut. Dari pengalaman sebagai seorang epidemiologi, si ilmuwan percaya jika wabah paling mematikan adalah wabah yang disebabkan oleh infeksi jamur, sebab jamur merupakan satu-satunya organisme yang sering menginfeksi inangnya dengan cara mengendalikan mereka. Untuk saat ini, jamur parasit yang dapat mengendalikan inangnya hanya ditemukan pada serangga-serangga kecil. Namun jika suatu hari nanti ada jamur pengendali yang bisa menginfeksi manusia, maka itu akan menjadi sebuah wabah paling mematikan bagi seluruh umat manusia di dunia. Tak hanya itu, kebanyakan obat yang digunakan oleh manusia selama ini terbuat dari bahan jamur. Tetapi jika jamur itu sendiri menjadi penyebab pandemi, maka mereka akan kesulitan untuk menemukan obatnya, lalu film pun baru saja dimulai. Singkat cerita, di tahun 2003, kita akan diperlihatkan dengan seorang ayah bernama Joel serta putrinya bernama Sarah, yang saat itu sedang mempersiapkan sarapan pagi sebelum mereka pergi beraktivitas. Di sana mereka sempat mendengar sebuah berita dari radio tentang kerusuhan yang terjadi di kota Jakarta, dan Sarah pun mencoba menjelaskan pada Joel bahwa kota Jakarta terletak di negara Indonesia yang merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Meski si pembawa berita menjelaskan bahwa kerusuhan ini bukanlah kerusuhan biasa, namun tampaknya Joel dan Sarah tak terlalu peduli dengan hal itu, karena mereka saat ini tinggal di Texas, Amerika, yang letaknya sangat jauh dari negara Indonesia. Sebelum Joel mengantarkan Sarah ke sekolah, mereka sempat menyapa tetangga mereka yang sedang bersantai di depan rumah, dan tampaknya Sarah cukup akrab dengan tetangganya yang terdiri dari para orang tua itu. Singkat cerita, ketika Sarah sedang berada di sekolah, ia melihat ada salah satu anak yang mengalami gejala aneh pada tangannya, seperti kejang-kejang sendiri, tetapi ia tak terlalu mempedulikan hal itu. Lalu setelah pulang sekolah, Sarah pun segera pergi menuju ke kota dengan menggunakan bis hingga ia tiba di sebuah toko jam, dan ternyata Sarah berniat untuk memperbaiki jam tangan milik ayahnya agar ia bisa menggunakan jam itu sebagai hadiah ulang tahun. Belum lama Sarah berada di sana, entah mengapa istri dari pemilik toko itu tiba-tiba menutup tokonya dan menyuruh Sarah untuk segera pulang ke rumah. Bahkan orang-orang yang sebelumnya berlalu lalang di sekitar sana pun juga ikut menghilang dalam sekejap. Karena di rumahnya tak ada siapa-siapa, Sarah mencoba menghampiri rumah tetangganya dan ia pun menceritakan tentang kejadian di kota, di mana ia melihat ada banyak sekali polisi yang sedang berpatroli, hingga membuat Sarah merasa cemas dengan keadaan tersebut. Saat Sarah hendak meminjam kaset film milik tetangganya, entah mengapa tiba-tiba si nenek mulai menunjukkan gejala yang sangat aneh. Namun sayangnya mereka justru tak menyadari hal itu. Dan sebelum Sarah pulang, ia juga sempat melihat anjing peliharaan tetangganya yang duduk terdiam sambil mengamati si nenek.
Tak hanya itu, Sarah juga sempat melihat ada beberapa pesawat jet yang melintas di atas perumahan mereka. Padahal sebelumnya ia tak pernah melihat adanya pesawat yang melintas di wilayah perumahan tersebut. Malamnya, Joel akhirnya tiba di rumah dan Sarah pun segera memberikan hadiah jam tangan pada ayahnya itu. Lalu mereka mencoba menikmati momen ulang tahun Joel bersama-sama sambil menonton sebuah film yang sebelumnya Sarah pinjam dari tetangganya. Tak lama kemudian, ketika Sarah sudah tidur, Joel tiba-tiba mendapat telepon dari adiknya yang bernama Tommy yang mengatakan bahwa ia ditangkap oleh polisi setelah ia menghajar orang gila yang mencoba menyerang beberapa pelayan serta pengunjung di sebuah bar. Lalu pada pukul 2 dini hari, Sarah yang baru saja terbangun dari tidurnya pun sempat kebingungan dengan peringatan bahaya yang disiarkan di seluruh saluran TV. Bahkan ia juga melihat si anjing yang terlihat sedang ketakutan, sehingga Sarah memutuskan untuk memulangkan anjing milik tetangganya itu. Tetapi setelah tiba di depan rumah, entah mengapa si anjing justru lari terbirit-birit, yang mana hal itu membuat Sarah penasaran dan mencoba masuk ke dalam rumah tetangganya, hingga akhirnya ia melihat si nenek yang telah menggigit seluruh orang di sana. Si nenek kemudian mencoba mengejar Sarah, namun untungnya Joel dan Tommy datang tepat waktu untuk menyelamatkan Sarah dari kejaran nenek tersebut. Lalu tanpa berlama-lama, Joel pun menyuruh Sarah untuk segera masuk ke dalam mobil karena mereka harus keluar dari kota itu secepatnya. Di tengah perjalanan, Joel mengatakan bahwa kekacauan ini terjadi di seluruh kota dan sepertinya kekacauan ini disebabkan oleh wabah misterius yang dapat mengubah seseorang menjadi gila hingga mereka nekat menyerang orang-orang lain. Singkat cerita, setelah mereka tiba di perbatasan, mereka menyadari bahwa mereka tak bisa melewati jalan itu karena di sana terdapat beberapa kendaraan militer yang mencegah orang-orang untuk pergi keluar kota, sehingga Joel pun menyuruh Tommy untuk berputar dan mencari jalan lain. Tetapi bukannya berhasil menemukan jalan keluar, mereka justru terjebak di tengah kota, di mana di sana terdapat banyak sekali orang-orang yang mulai menggila. Bahkan mereka juga menyerang orang-orang lain. Dan saat Joel hendak pergi dari sana, tiba-tiba ada sebuah pesawat yang jatuh tepat di belakang mereka, hingga menyebabkan mobil mereka terbalik. Kejadian itu membuat kaki Sarah terluka parah sehingga Joel pun terpaksa harus menggendongnya. Sementara Tommy mengatakan bahwa ia akan mencari jalan lain karena ia tak bisa melewati kobaran api tersebut. Kemudian ketika Joel hendak melewati salah satu gang, ternyata di sana terdapat beberapa orang yang telah terinfeksi oleh wabah misterius. Dan saat Joel berusaha kabur dari sana, tiba-tiba ia diselamatkan oleh seorang tentara yang langsung menembaki orang yang sudah terinfeksi itu. Awalnya Joel mengira bahwa si tentara itu hendak menyelamatkan mereka, namun tanpa disadari si tentara justru menembaki mereka karena ia mengira Joel dan Sarah telah terinfeksi oleh wabah misterius. Dan ketika si tentara hendak menembak Joel, Tommy akhirnya datang sambil menembak si tentara tersebut. Kejadian itu membuat Sarah terluka sangat parah akibat terkena tembakan dari si tentara, yang mana hal itu membuat Joel tak tahu harus berbuat apa lagi. Dan tak lama kemudian Sarah pun mengembuskan nafas terakhir, lalu ia meninggal dunia. 20 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 2023, terlihat seorang anak kecil yang berhasil menyelamatkan diri dari serangan wabah misterius, mencoba berjalan melewati hutan sendirian, hingga ia melihat kota Boston yang kini telah hancur dan dipenuhi oleh banyak sekali tanaman liar. Saat si kecil itu tiba di depan sebuah benteng pertahanan, para tentara yang melihatnya pun segera membawa gadis kecil itu masuk ke dalam benteng untuk dilakukan pemeriksaan apakah ia telah terinfeksi oleh wabah atau tidak. Tetapi karena hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa gadis kecil ini telah terinfeksi oleh wabah zombie, si tentara pun hanya bisa menghiburnya dengan mengatakan bahwa ia akan memberikan makanan enak serta mainan baru untuk si gadis kecil itu. Di
Di sisi lain, terlihat beberapa orang yang sedang bekerja untuk membereskan tubuh orang-orang yang sudah terinfeksi wabah zombie. Dan tanpa disadari, ternyata Joel berhasil menyelamatkan diri dari wabah zombie yang terjadi 20 tahun silam. Sehingga ia kini harus bekerja pada para tentara agar ia bisa mendapatkan bayaran berupa sebuah kartu yang bisa ditukarkan dengan makanan ransum. Di masa sekarang, orang-orang yang berhasil bertahan hidup dari wabah jamur zombie harus tinggal di sebuah tempat bernama KZ, alias zona karantina yang dibangun oleh Fedra, di mana untuk bisa mendapatkan makanan, mereka semua harus bekerja pada tentara Fedra, yaitu organisasi pemerintahan yang dibentuk oleh para petinggi militer Amerika. Selain itu, mereka juga harus patuh pada seluruh peraturan yang ada di sana, dan jika ada seseorang yang nekat melanggar peraturan tersebut, maka para tentara Fedra akan memberikan hukuman sesuai tindakan mereka, terutama bagi para pemberontak yang mencoba melawan Fedra, maka mereka akan langsung dieksekusi mati, tak peduli apakah orang itu masih muda ataupun sudah tua. Saat para tentara Fedra sedang melaksanakan hukuman, Joel mencoba menghampiri salah satu tentara yang ada di sana untuk melakukan transaksi ilegal. Dan tak hanya itu, tampaknya Joel berencana pergi dari pusat karantina karena ia mengatakan bahwa ia sedang membutuhkan sebuah kendaraan. Meski begitu, si tentara Fedra mengatakan bahwa ia hanya bisa memberikan sebuah mobil yang akinya telah rusak. Dan sebelum pergi, ia sempat menyuruh Joel untuk tidak berkeliaran di luar benteng selama beberapa hari ke depan, karena mereka akan memperketat keamanan akibat serangan organisasi pemberontak bernama Firefly yang telah meledakkan beberapa markas Fedra di wilayah tersebut. Di sisi lain, beberapa orang yang dipimpin oleh seorang pria bernama Robert mencoba menahan seorang wanita bernama Tess. Namun bukan karena Tess melakukan suatu kesalahan, melainkan karena Robert telah menjual aki mobil pesanan Tess kepada orang lain. Bahkan beberapa anak buah Robert juga telah menyerang Tess tanpa sepengetahuan Robert sendiri. Tampaknya Robert sangat ketakutan karena orang yang menyuruh Tess untuk memesan aki itu adalah Joel. Dan agar Tess bisa keluar dari sana dengan selamat, Tess pun berjanji bahwa ia tak akan mengatakan tentang anak buah Robert yang telah menyerang dirinya, asalkan Robert mau mengembalikan uang yang digunakan untuk membayar aki tersebut. Setelah mereka berdua sepakat, tanpa disadari tiba-tiba terjadi sebuah ledakan yang menghancurkan ruangan itu. Tetapi untungnya Tess berhasil selamat dari ledakan itu, sehingga tanpa berlama-lama ia pun segera kabur dari sana. Di tengah perjalanan, ia melihat ada banyak sekali tentara Fedra yang sedang berperang melawan para pemberontak Firefly. Dan saat Tess mencoba meminta pertolongan, ia justru ditangkap oleh para tentara karena mereka mengira bahwa Tess merupakan salah satu anggota Firefly. Sementara itu, di dalam sebuah ruangan kosong, seorang anak yang mengaku sebagai Veronica ditahan oleh orang-orang dari Firefly. Bahkan orang-orang itu juga sempat menanyakan beberapa hal untuk menguji Veronica karena ia sebelumnya telah tergigit oleh zombie. Meski begitu, Veronica tampaknya tak menunjukkan tanda-tanda bahwa ia akan berubah menjadi zombie, yang mana hal itu membuat orang-orang dari Firefly merasa tertarik dengan apa yang terjadi pada Veronica tersebut. Keesokan harinya, Joel mendatangi seorang pria yang bekerja sebagai informan untuk menanyakan apakah ia sudah menemukan keberadaan Tommy atau tidak, karena Tommy telah menghilang selama lebih dari 3 minggu tanpa memberikan kabar sama sekali. Menanggapi pertanyaan Joel, pria itu pun mengatakan bahwa ia belum menerima informasi apapun dari rekan-rekannya yang ada di kota lain, yang mana hal itu membuat Joel tak bisa menunggu lebih lama lagi, sehingga ia meminta pria itu untuk memberikan lokasi di mana rekannya berada saat ini. Pria itu lalu menganggap bahwa Joel sangatlah gila, namun pada akhirnya si pria itu tak bisa menolak permintaan Joel, dan ia pun memberikan sebuah lokasi di wilayah Wyoming yang jaraknya sekitar 1.500 mil dari tempat mereka berada saat ini. Kemudian saat Joel berada di apartemennya,
Ia pun segera menyiapkan beberapa peralatan yang selama ini ia simpan di bawah lemari, serta menentukan beberapa rute perjalanan yang akan ia lalui untuk menuju ke negara Wyoming tersebut. Setelah selesai, Joel mencoba untuk beristirahat terlebih dahulu dan malamnya Joel sempat menyadari kedatangan Tess yang saat itu langsung tidur sambil memeluk dirinya. Keesokan harinya, ketika Joel menyadari bahwa Tess terluka, ia pun berencana untuk mendatangi Robert, tetapi Tess berusaha menenangkan Joel, karena jika Joel pergi menuju ke tempat Robert secara terang-terangan, maka Robert pasti akan kabur dan bersembunyi di tempat lain. Tess lalu menceritakan tentang dirinya yang sempat ditahan oleh para tentara Fedra, bahkan ia juga mengatakan tentang Robert yang telah menjual akinya pada orang lain. Dan untuk membalas perbuatan Robert, Tess pun mengatakan bahwa ia akan mencari informasi tentang siapa dan di mana orang ketiga yang telah membeli aki milik mereka. Tak lama kemudian, Joel dan Tess mencoba bertanya pada beberapa orang yang mungkin mengetahui tentang jalur perdagangan Robert. Dan setelah berdiskusi cukup lama, Tess akhirnya mendapatkan sebuah informasi bahwa orang-orang itu berada di salah satu gedung yang letaknya tak jauh dari sana. Di sisi lain, ketika pemimpin dari para Firefly bernama Marlin ini tiba di markasnya, salah satu anak buah Marlin yang bernama Kim mencoba bertanya mengapa mereka melakukan serangan pada tentara Fedra secara terang-terangan. Bahkan mereka juga tidak diberitahu tentang siapa gadis bernama Veronica yang mereka kurung di salah satu ruangan itu. Karena Marlin tak bisa mengatakan hal itu begitu saja, ia pun menyuruh anak buah Kim untuk keluar terlebih dahulu. Dan saat hanya ada mereka berdua di sana, Marlin mengatakan pada Kim alasan mengapa mereka menyerang para tentara Fedra, yaitu untuk mengalihkan perhatian. Tampaknya Marlin berencana membawa seluruh pasukan Firefly untuk pergi dari zona karantina. Dan tak hanya itu, ternyata Marlin juga memiliki beberapa ilmuwan di luar zona karantina, sehingga ia ingin membawa Veronica ke sana agar mereka bisa menemukan vaksinnya. Sebelum pergi, Marlin mencoba menemui Veronica sambil mengatakan bahwa ia bukanlah orang jahat yang ingin menyakiti Veronica, melainkan ia ingin membebaskannya dari kekangan tentara Fedra agar Veronica bisa hidup bebas di dunia yang sudah rusak ini. Tanpa disadari, ternyata Marlin mengetahui bahwa nama asli Veronica adalah Ellie. Dan dahulu ketika Ellie masih bayi, Marlinlah yang membawa Ellie ke markas tentara Fedra. Karena hanya itu satu-satunya tempat paling aman bagi Ellie untuk dapat bertahan hidup. Hingga Ellie memutuskan untuk kabur dari sana beberapa hari yang lalu. Dan ia pun tergigit oleh salah satu zombie. Awalnya Ellie sempat mengira bahwa Marlin adalah ibunya, tetapi Marlin justru mengatakan bahwa ia bukanlah ibunya. Dan ia pun menyuruh Ellie untuk tak mengatakan tentang dirinya yang kebal terhadap zombie pada orang lain. Karena jika ada orang yang tahu bahwa Ellie telah terinfeksi, maka mereka pasti akan langsung membunuh Ellie. Di sisi lain, Joel dan Tess mencoba pergi menuju ke tempat Robert secara diam-diam dengan cara melewati terowongan kereta bawah tanah. Hingga mereka berhasil masuk ke suatu tempat di mana di sana Tess sempat terkejut ketika ia melihat ada seseorang yang telah terinfeksi oleh wabah zombie. Meski begitu, tampaknya zombie itu kini sudah tidak bisa bergerak lagi alias sudah mati, dan mereka pun melanjutkan perjalanan menuju ke tempat Robert berada. Setelah mereka berdua sampai di depan pintu, entah mengapa mereka tiba-tiba mencium bau bubuk mesiu. Dan ketika mereka membuka pintunya, mereka menyadari bahwa Robert dan para anak buahnya kini telah meninggal dunia. Di sana Tess menyadari bahwa ternyata aki yang hendak dijual oleh Robert merupakan aki bekas yang sudah rusak. Dan saat mereka hendak pergi, tiba-tiba Joel diserang oleh Ellie, namun Joel berhasil menghindari serangan tersebut. Lalu ketika Tess melihat bahwa orang yang hendak membeli aki dari Robert adalah Marlin, ia pun bertanya mengapa Marlin sangat ingin pergi dari zona karantina, padahal selama ini Firefly selalu berperang melawan tentara Fedra untuk merebut wilayah tersebut. Awalnya Marlin tak ingin mengatakan alasan mengapa ia ingin pergi,
Tetapi pada akhirnya ia pun terpaksa mengatakan bahwa mereka berencana keluar dari zona karantina untuk memindahkan Ellie ke tempat yang lebih aman. Karena tak punya pilihan lain, Marlin kemudian meminta Joel dan Tess untuk membawa Ellie menuju ke markas Firefly yang terletak di sebuah tempat bernama Old State House, karena Marlin tak bisa mengantarkan Ellie sendirian dengan luka yang ada di tubuhnya saat ini. Ia yakin bahwa Joel dan Tess memiliki kemampuan untuk bertahan dari serangan wabah zombie, sehingga ia pun meminta agar mereka berdua bisa mengantarkan Ellie dengan imbalan berupa sebuah truk serta beberapa senjata dan makanan yang bisa mereka gunakan untuk mencari keberadaan Tommy. Mendengar hal itu, Joel dan Tess akhirnya setuju bahwa mereka akan mengantarkan Ellie. Namun jika Marlin berbohong dan tak memberikan imbalannya, maka mereka berdua akan langsung membunuh Ellie begitu saja. Sebelum Joel pergi, Marlin sempat mengatakan padanya bahwa Joel tidak boleh gagal, yang mana hal itu membuat Joel sempat kebingungan mengapa Marlin mau memberikan segalanya hanya demi seorang bocil bernama Ellie ini. Malamnya saat para tentara sedang melakukan jam malam, Joel, Tess, dan Ellie berusaha menyelinap keluar melalui gorong-gorong sambil berjalan di antara puing-puing agar mereka tak ketahuan oleh para tentara tersebut. Awalnya semua rencana mereka berjalan lancar, tetapi tanpa disadari mereka justru bertemu dengan salah satu tentara yang sebelumnya sempat bertransaksi bersama Joel, sehingga si tentara itu terpaksa melakukan pemeriksaan terhadap mereka. Saat si tentara hendak memeriksa Ellie, entah mengapa Ellie justru menyerang si tentara, yang mana hal itu membuat si tentara langsung menodongkan senjatanya ke arah mereka bertiga. Melihat hal itu, Joel berusaha menenangkan si tentara, namun sayangnya ia justru teringat kembali dengan kejadian yang menimpa Sarah. Dan pada akhirnya Joel pun langsung menyerang si tentara itu hingga ia meninggal dunia. Lalu ketika Tess menyadari bahwa Ellie telah terinfeksi, Ellie pun berusaha meyakinkan mereka bahwa ia kebal terhadap wabah zombie. Dan karena mereka tak bisa berdiam diri di sana, mereka memutuskan untuk bersembunyi di suatu tempat terlebih dahulu, lalu film pun bersambung. Okelah, sekian dulu untuk video kali ini, semoga kalian semua terhibur. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara klik tombol subscribe lalu nyalakan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari channel ini. See you on the next video dan sampai jumpa.